Kok belum mulai, guys? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam semuanya. Tadi ada sekilas terdengar kok belum mulai, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Emang belum mulai ya, guys? Ini kita akan mulai, guys. Ya, siap. Oke, tadi kedengaran sebentar. Oke, teman-teman semua. Selamat datang di The King Education. Kita judulnya aja sangar ya. Curi start. Akhirnya partisipasi. Wah, ini lebih dari 100. Alhamdulillah. Oh, siap, Kak Mary. Wah, ini. Judulnya curi start. Jadi artinya teman-teman, ya kita mencuri start. Mudah-mudahan nanti selama 60 lebih ke 60 menit lebih. Nggak ada suaranya? Saya nggak ada suaranya? Coba cek teman-teman. Yang lain gimana ini? Ada kok, ada. Ada kok. Oh, ada. Berarti mungkin yang Ada, ada. Coba dicek ya settingannya. Oke, teman-teman yang muncul suara saya, barangkali itu nanti berarti settingan di teman-teman ya. Tak kira settingan saya, barangkali gitu. Oke, ada berarti aman. Oke, teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu. Iya, kenalan saya. Saya Pras. Nah, tidak ada gambarnya. Gimana? Nggak ada gambarnya? Gambarnya menghilang. Oh, gambar saya menghilang. Itu Di saya ada, Kak, gambar kakak. Gambarnya ada? Di saya ada. Oh, ada. Berarti settingan teman-teman. Oh ya, coba teman-teman cek dulu ya, sound suara saya terdengar ya. Siap. Oke. Berarti teman-teman yang belum ada suaranya coba dicek settingnya. Terus gambar saya terlihat? terlihat. Oke, berarti yang belum terlihat mungkin dicek dulu. Gambarnya hilang-hilang terus. Khawatirnya di setting saya coba tak cek dulu. Aman sih? Gambar hilang-hilang. Oke, siap. Nah, nanti kita proses curi startnya. Ini sharing-sharing aja nanti. Sharing-sharing bersama The King dan saya Pras. Nanti teman-teman pertama adalah Nah, kalau saya kita belum mau ada. berinteraksi, kita lihat nih partisipasi dulu berapa nih? Mantap nih. Malah yang ada nih Kak Minha. Nanti mikrofon sama videonya tolong dinonaktifkan terlebih dahulu nanti karena biasanya itu akan mengganggu teman-teman yang lain. Biasanya akan ganggu tuh antara dari mungkin suara atau mungkin dari sinyal akan terganggu. Jadi teman-teman coba dicek di entah perangkatnya itu pakai HP atau mungkin pakai laptop, nanti dicentang silang dulu ya, di mute dulu sama videonya dinonaktifkan dulu semuanya. Nah, biarkan yang dari saya saja dulu yang diperlihatkan. Tapi nanti ketika teman-teman pengen berinteraksi, mau menanyakan atau apapun gitu, silahkan nonaktifkan, nanti harus dinonaktifkan kembali. Oke, seperti itu ya. Sip. Suara saya masih nampak? Mute all. Oke, siap. Nah, dicek teman-teman, dicek. Barangkali ada video. Nah, ini ada yang masih aktif videonya. Nah, siap. Terima kasih. Nah, oke ya, aman ya teman-teman ya. Siap. Oke. Nah, sip. Nah, jadi nanti kita biar kita sharing-sharing bareng. Mudah-mudahan nanti selama 60 menit atau lebih dikit ke depan, mudah-mudahan dari soal-soal sudah dapat teman-teman. Nah, nanti mungkin kita interaksi selain pakai suara, teman-teman pakai chatting juga boleh. Nah, pakai chat itu lebih enak nanti. Cara biar ada suaranya gimana? Mana bentar. Suaranya siapa ini? Kak mana nih? Oke, siap. Oke, wah, Kak Aril. Oke, siap. Mungkin video kakak bisa dipin aja. Mana nih? Nah, sudah. Nampak ya?
Sudah? Ini enak? Oke, siap. Nampak jelas? Waduh, oke, terima kasih. Kelihatan ya? Kelihatan. Kak, oke, recordnya nanti ada. Kita sharekan juga ke teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa kawan-kawan yang karena kuotanya banyak, jadi beberapa ini nggak masuk mungkin, atau mungkin teman-teman yang belum bisa gabung di kelas malam ini, mudah-mudahan bisa ikut memanfaatkan kelas kita besok-besok. Nanti akan kita share linknya, nanti link recordnya akan di-sharekan di grup WA. Gitu. Ditunggu aja hari Senin atau Selasa lah, sudah bisa kita sharekan. Oke, lanjut Kakak. Siap. Sudah ambis ini? Sudah ambis teman-teman semua? Siap. Udah. Udah, siap. Siapkan kopinya. Sudah? Camilannya? Oke. Camilan 10-11 sudah? Camilan 10-11. Oke. Aman ya? Siap. Teman-teman sudah dapat file PDF soalnya tadi siang? Udah, Kak. Sudah ya. Oke. Di situ ada 15 soal. 15 soal kayaknya 15 kayak. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa semua. Tapi kalaupun tidak semua, nanti paling tidak kita bisa membahas banyak. Dan yang intinya adalah teman-teman bisa menerima walaupun nggak banyak, misalnya cuma bisa membahas berapa soal, tapi yang penting kualitas, yang penting teman-teman dapat paham nih, ya kayak gini nih. Mudah-mudahan nanti bisa tercerahkan. Oke, sip, langsung kita mainkan aja. Sebentar saya share screen-kan dulu teman-teman soalnya, gas. Tip. Nah, seperti ini. Apakah sudah nampak? Sudah nampak belum? Udah, Kak, udah. Oke, siap. Ini teman-teman dari mana saja nih? Indonesia bagian mana saja ini? Boleh. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, waktu Indonesia Timur. Ini sudah pukul 9. Ya, hampir pukul 9 ya. Palembang, selamat datang Palembang, Sumatera Barat. Oke, siap. Wah, mantap. Oke, mudah-mudahan jadi Kendari. Oh, Kendari ya? Kendari. Yeah. Di Teluk Kendari. Teluk Kendari. Ada lagunya itu bagus ya, Teluk Kendari. Teluk Kendari ya. Sama masjid apa itu namanya? Yang di tengah laut? Al-Anam, apa namanya? Iya. Masjid Al-Alam. Al-Alam, ya Al-Alam. Oke, siap. Konkret. Oke, siap. Medan, Cok. Oke, Medan, Palembang. Oke, alhamdulillah kita mudah-mudahan jadi ajang silaturahmi di sini ya. Kita sharing bareng, belajar bareng, persiapan bareng, mudah-mudahan jadi modal bareng besok teman-teman semua persiapan di SNBT biar lolos semua. Mudah-mudahan amin. Oke, wah, di Majalengka. Oke, siap. Langsung aja ya, guys ya. Ini aja bedah materi. Tulis start bedah materi dari TPS PK. Oke, kelas 12 semua ini, teman-teman di sini? Iya, Pak. Iya. Ada yang gapier. Ada Gabier. Mungkin Gabier dulu pernah ikut kelas kita juga. Oke, nggak apa-apa ya. Siap-siap. Oke, kelas 10 Kak. Mantap. Ini malah mulai dari awal nih. Waduh, kelas 10 habis banget. Habis banget ini. Kalau 11 siap. Karena mungkin beberapa materi di penalaran 10 kuantitatif. masuk ITB itu, coy. Kelas 10 tujuannya banyak banget nih. Itu bermain di matematika dasar. Yang kemarin kan dibagi dua tuh, penalaran kuantitatif sama penalaran matematika. Kalau penalaran matematika lebih ke literasinya, yang kuantitatifnya lebih ke materi matematika dasar. Kita mainkan dari sini. Soal nomor pertama, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mainkan bersama. Coba teman-teman perhatikan di situ. Ini main aljabar dari nomor 1. Siap. Kira-kira mau diapain kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman? Ini bermain apa ini? Kelihatan ya? Kurang gede nggak? Tak gedein dikit. Segini ya? Kelihatan, Kak. Oke. Pangkatin 3 semua. Oke. Kira-kira kalau kita pangkatkan 3, boleh, nggak apa-apa. Jadi intinya, selain kita paham konsepnya, kita butuh kreativitas untuk mengotak-atik otak-atiknya. Nah, benar. Nanti mungkin ada Kak Kholijah disubstitusi. Iya, nanti pasti ada proses disubstitusi, betul. Pindah ruas, betul, siap. Coba misal teman-teman misalnya dipangkatkan 3. Ingat pangkat 3 dari misalnya nih, teman-teman ini tak pangkatin 3, ini berarti dipangkatkan 3 gambarannya ya misalnya. Berarti nanti ini kita bermain di suku 3. Nanti akan ketemu ini enggak gitu kan. Coba nanti teman-teman mainkan. Oke, samakan penyebutnya, boleh. Ya macam-macam ya, macam-macam. Mungkin macam-macam, tinggal nanti hasilnya akan efektif atau enggak
untuk menyelesaikan pertanyaannya. Oke. Pertama gini teman-teman. Pertama gini. Itu semua benar mungkin ya, semua bisa terjadi. Jadi jawaban teman-teman yang harus pangkatkan 3 boleh bisa terjadi. Misalnya ini tadi dipangkatkan 3. Nanti dapat nggak kira-kira informasi itu untuk mendapatkan ini? Bakal ketemu juga sih. Gitu, bakal ketemu juga mungkin ya. Mungkin. Nah, gitu. Jadi teman-teman lihat, pertama adalah kita hapus dulu. Nah, kita di sini nih. Seret. Di situ ada bilangan berpangkat 3. Sementara informasinya itu adalah hanya pangkat 1 min A, 1/A pangkat 1. Misalnya tadi teman-teman dipangkatkan 3, ini pangkatkan 3. Seret. Pasti hasilnya nanti akan ketemu 1, 3, 3, 1, ya enggak? Itu menggunakan segitiga Pascal. Terus ini dipangkatkan 3, A pangkat 3, A pangkat 2, A. Ada rumusnya segitiga Pascal, barangkali nanti kita bisa mainkan. Nah, terus dibalik dari belakang, berarti di sini ada 1/A pangkat 3, 1/A pangkat 2, 1/A. Terus karena ini min, berarti nanti teman-teman ini plus, min, plus, min. Teman-teman lihat. Misalnya nih, dengan cara seperti ini gambaran aja dulu ya, gambaran aja. Ketika teman-teman mencari pertanyaannya adalah A pangkat 3 plus, sementara dengan memangkatkan 3 ini, ternyata teman-teman dapatnya adalah A pangkat 3, di sini min 1/A pangkat 3. Dapat nggak kira-kira? Belum dapat. Belum dapat ya? Berarti nggak pakai cara itu. Ya, berarti tidak pakai cara dipangkatkan 3 malah. Nggak disuruh dipangkatkan 3. Nah, terus diapain? Gini, teman. Nilai dari ini, nah, A pangkat 3 plus 1/A pangkat 3, itu sebenarnya bisa difaktorkan. Faktornya adalah berapa? Ini, faktornya adalah ini. A, nah itu tolong Kak, yang orek-orek, Kak Indri Anggra itu. Mungkin karena nggak sengaja. Tolong dihapus ya. Nah, saya nggak bisa menghapus yang merah-merah ini. Nah, itu mainnya adalah, teman-teman, di situ coba teman-teman mainkan adalah difaktorkan. Karena ini plus, coba teman-teman mainkan, berarti ada satu permainan tentang A ditambah 1/A. Kita coba, biar mendapatkan A pangkat 3, berarti teman-teman harus mengalikan dengan A kuadrat, betul enggak? Oh, Kak Indra ini nggak jadi. Oke, sebentar, ini ada merah-merahnya, tak stop share dulu ya, nanti tak share lagi. Sebentar, biar merahnya hilang. Oke, sudah muncul kembali. Nah, balik lagi teman-teman. Saya munculkan dulu kolom chatnya. Oke, sip. Nah, ini, keapian muncul lagi. Orek-oreknya. Nah, sekarang, kalau kita faktorkan, dikalikan, ini kata kaliin, kenapa jadi A kuadrat gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan dengan A kuadrat, gitu, ini akan mendapatkan hasil A pangkat 3, betul? Terus kalau ini 1/A tak kalikan dengan A kuadrat, maka teman-teman akan mendapatkan plus A. Ya enggak? Sementara yang di sini enggak ada 1/A, enggak ada 1/A. Ya enggak? Berarti enggak ada A. Artinya teman-teman harus mendapatkan nilai negatif A. Supaya nanti ini jadi 0. Nilai negatif A itu dapat dari mana? Dari sini. Ini kita kalikan dengan min 1. Kita kalikan dengan negatif 1. Tujuannya apa? Biar nanti ketika A kita kalikan min A, A dikalikan min 1, ya siap, nggak apa-apa. Ya, aku tahu. Ya, tiap Kak Indri siap, nggak apa-apa. Saya tahu, biasanya nggak sengaja. Biasanya karena nggak sengaja. Nah, ini nanti akan jadi nilainya adalah negatif A. Biar jadi 0. Nah, biar jadi 0. Nah, ini Kak Red nih, bilang nih. Ya, oke. Nah, terus lanjut. Kita mainkan lagi, berarti yang 1/A ini pun akan kita distribusikan lagi ke sana, maka teman-teman akan mendapatkan negatif 1/A. Loh, di sini nggak ada negatif 1/A. Yang di sini, ya nggak? Berarti harus hilang. Caranya apa? Berarti ditambah 1/A. 1/A dapat dari mana? Ya, 1/A dari mana? Dari kita nambahin lagi. Berarti harus dapat 1/A adalah 1/A kuadrat. Dari sana, kalau kita kalikan A, 1/A kuadrat kalau kita kalikan dengan A akan dapat 1/A. Terus yang ini 1/A-nya kalau kita kalikan 1/A kuadrat maka akan dapat plus 1/A pangkat 3. Nah, hore-horenya ini tak hapus. Nah, itu pemfaktorannya, teman-teman.
Yang atas ini adalah hasil pemfaktoran dari pertanyaan. Ini adalah ngeceknya saja. Kenapa seperti itu? Nanti ini akan jadi 0 nih. A-nya 0, 1/A-nya juga 0. Kan tersisa tinggal A pangkat 3 plus 1/A pangkat 3. Cocok ya? Cocok. Oke, siap. Ini tak hapus. Dah. Nggak perlu, ini hanya untuk ngecek aja. Oh, berarti hasil pemfaktoran dia hasilnya adalah ini. Nah, teman-teman, berarti dari sini butuh informasi nilai dari itu A plus 1/A dan A kuadrat plus 1/A kuadrat. Ini berapa sih? Dari mana hasilnya? Kita mainkan informasinya. Kita mainkan dulu. Seret. Yang ini nggak kepake ya. Nah, ini yang tak kotak itu nggak kepake. Kita mainkan. A min 1/A dikuadratkan dulu. Berarti ini ketemunya adalah 4A kuadrat. Oke. Siap. Nah, apa ini? Join Equest. Oke. Evina Live. Oke. Siap. Nah, sip. Cara nguadratinnya gampang aja. Ini kita tinggal kuadratkan. Jadinya berapa teman-teman ini? A kuadrat. Terus langkah pertamanya itu ya, yang depan dikuadratkan, terus ini dikaliin A kali 1/A itu adalah nilainya 1. 1 dikali 2 itu ketemunya 2, tandanya min gitu ya. 4 pangkat 2. Kenapa? Pak, kok bisa itu dibagi hasilnya 4 pangkat 2? Mana? Dibagi 4 pangkat 2. Oke, silahkan dihapus lagi. Kak Dwi, udah. Ini karena gini. Jadi ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, bukan dibagi. Nah, ini tak buang aja. Nah, ini nggak kepake nih. Guys. Itu Nah, kenapa dikuadratin, Kak? biar kita dapat nilai A kuadrat plus A kuadrat. Biar kita dapat nilai A kuadrat plus 1/A kuadrat. Nah, tujuannya nanti akan ketemu, oh dari sini tuh dapatnya. Gitu ya. Cara kuadratin gampang ya, teman-teman ya. Suku 2 dikuadratkan. Berarti A kuadrat, terus A kalikan A dikalikan 1/A, kemudian dikalikan 2, ketemunya negatif 2. Lalu yang terakhir adalah 1/A-nya dikuadratkan, itu ketemunya 1/A kuadrat. Nilainya adalah 16. Nah, dari sini teman-teman akan mendapatkan nilai A kuadrat plus 1/A kuadrat sama dengan berapa? 18. 18. Sip, keren. 18. Kita kodai 1. Oke, kita punya informasi 1. Berarti apa teman-teman? Nilai di sini, nah ini yang tak kotak yang sebelah kanan, ini kita akan mendapatkan nilai berapa? 18 min 1. Betul nggak? Ya, betul. Betul nggak? 1. Oh, ya kan? Oke, sudah dapat 18 min 1. Siap. Kok bisa 18 min 2-nya diuncalkan ke kanan kan jadi plus. Iya nggak? Wah, SMA Negeri 1 Bantul ini. Sagita Ajeng Kartika. SMA Negeri 1 Bantul, Pak Agus. Agus bukan sih ya? Guru matematikanya ya? Nyepil malah. Nah, itu ya. Iya, Kak. Oh, betul. Kenal ternyata. Nah, itu diuncalkan ke kanan kan jadi plus. Ya kan? Plus 2. Jadinya 18. Aman ya? Aman? Ada yang belum aman? Aman. Belum Siap. paham, Kak. Hah? Aman. Belum paham yang bagian 18-nya itu dari mana? Oke, tak ulang lagi. Siap. Tak hapus ya. Iya, Ini Kak. tak Juga ya. belum paham. Belum paham. Tak jabarkan dulu. Yang mengkuadratkannya sudah ya, aman ya. Ulangi lagi, nggak paham. Iya, pindah ruas. Berarti di sini ada A kuadrat plus 1/A kuadrat sama dengan 16 plus 2. Plus 2 dari mana? Ini nih. Nah, diuncalkan ke kanan. Jadi plus toh. Nah, gitu. Oke. Nah, gitu berarti kita punya A kuadrat plus 1/A kuadrat sama dengan 18. Kita kasih kotak, ya kasih kotak diwarnai biar tidak lepas, ya biar tidak ucul. Dapat satu informasi, makanya tadi di sini kita sudah dapat 18 min 1. Min 1-nya ini, 18-nya dari ini, A kuadrat sama 1/A kuadrat, ini nilainya 18. Oke ya, aman ya? Oke, itu berarti kan nanti aman. Tambah aman. Oke, siap. Siap-siap, paham ya? Nah, yang belum ada apa teman-teman? Yang belum ada adalah ini, A plus 1/A. Dari mana kita dapat A plus 1/A? Dari nilai A plus 1/A aja. Berarti kita mainkan gini, sini ya, kecil nih. A plus 1/A dikuadratkan. Oke. Kita dapatnya berapa teman-teman?
A kuadrat plus, caranya sama kayak tadi, suku depan dikuadratkan dulu. Lalu suku berikutnya adalah ini dikalikan A dikali 1/A, dapatnya berapa? 1. Per A kuadrat. 1 kali 2. Caranya gitu, cara nguadratin gitu. Berapapun itu nek suku 2, suku depan kali suku belakang kalikan 2. Dapatnya adalah 2. Aman ya? Aman, Oke ya? Kak. Oke, Aman, aman. Kak. Siap. Terus yang berikutnya lagi adalah ini. 1/A itu dikuadratkan. Berarti dapatnya adalah 1/A kuadrat. Oke? Aman? Minta tolong diulang, Kak. Oke, siap. Tak ulang. Tak ulang. Oke. Nanti tak hapus ya. Tak taruh di mana sih? Oke, tak taruh di sini aja. Tak turunkan dikit. Nah, gini. Gampangannya gini, teman-teman. Kalau kita punya A plus B dikuadratkan, cara sederhananya itu teman-teman A kuadrat. Dari mana? Suku depan dikuadratkan. Oke. Terus langkah berikutnya adalah A kali B kali 2. A kali B kali 2. Berarti dapatnya adalah 2AB. Oke. Terus langkah berikutnya lagi adalah B dikuadratkan. Berarti B kuadrat. Nah, ini caranya. Diterapkan ke nilai yang tadi. A plus 1/A dikuadratkan. Langkahnya sama. Suku depan dulu dikuadratkan. Berarti dapatnya A kuadrat. Oke, suaranya patah-patah kah, teman-teman? Yang lain? Aman? Aman, Kak. Aman. Oke, siap. Oke, sip. Berarti aman ya. Oke. Aman. Nah, awalnya gitu ya. Suku depan dikuadratkan. Terus 2 suku ini dikalikan. Teman-teman sambil bayangkan. A dikali, tak orek-orek di sini. A dikali 1/A. Dapat berapa? 1. 1 kali 2. 2. Berarti plus 2. Tandanya positif. Ngikutin ini. Positif. Terus yang terakhir adalah suku belakangnya. Ya, suku belakangnya ini dikuadratkan. Berarti 1/A dikuadratkan. Dapatnya? 1/A. 1/A kuadrat. Iya, sip. Oke, aman ya. Ini tak hapus orek-orekannya. Nah, sekarang teman-teman lihat. Aman. Aman. Ada nilai ini enggak? Kita punya nilai ini enggak? A kuadrat ditambah 1/A kuadrat. Berapa nilainya? 18. 18. Keren. Sip, 18. Berarti ini tak ganti 18 plus 2. Dapatnya 20. 20. Siapa ini? 20 Masih kurang kuadrat. Masih kuadrat. Kita butuh apa di sini, teman-teman? Tak geser lagi naik ke atas. Kita butuh apa ini? Ada kuadratnya enggak? Ini ada kuadratnya enggak di situ? Nggak ada. Enggak ada. Berarti kalau kuadrat lawannya apa? Di Akar. akar. Berarti di sini A plus 1/A itu adalah akar dari 20. 20. Betul? Berapa 2 akar akar dari 5. 20? 2 2 akar akar 5. Berapa nilai ini? 2 akar 5. Tak ganti ke atas ya. 45. Set. Kita substitusikan ke sana. 34 akar 5 deh kayak Iya, berarti ini 2 akar 5. Dikali berapa ini? dikali 17. 17. Berapa? 34. Akar 5. Jawabannya adalah D. Depok. Gitu. Aman? Oke. Siap. Aman. Aman, Pak. Aman ya. Oke. Oh, suaranya ketabrak-tabrak nih, teman-teman. Silakan dicek dulu mic-nya. Pak, Nanti boleh kalau tanya nggak? gimana? Itu yang bagian apa pembuktian yang kedua itu Kak, itu kenapa bisa kuadrat tadi? Maaf lupa nanya. Yang mana? Yang mana? Yang A kuadrat min 1 tambah 1/A kuadrat. Oh, oke, siap. Ini namanya difaktorkan. Difaktorkan ya. Difaktorkan. Pembuktiannya itu tinggal dikalikan aja, jabarin satu-satu. Dijabarin. Jadi misalnya gini ya, orek-orekannya ya. Orek-orekannya tak taruh bawah sini. A plus 1/A. Kenapa gitu? Ini kan kita butuhnya A pangkat 3. Berarti kita kalikan dengan A kuadrat. Biar nanti kita dapat di sini A kali A kuadrat. Dapatnya A pangkat 3. Kalau ini kita sebarkan lagi, berarti dapatnya plus A. Di sini nggak ada plus A. Berarti teman-teman harus memunculkan min A. Min A dari mana? Berarti min A itu muncul ketika ada A yang dikalikan dengan min 1.
Oh, itu berarti kita munculkan min satunya. Biar nanti teman-teman dapat min A ini. Itu. Ketika muncul min 1, berarti akan muncul lagi masalah lagi. Masalahnya berapa? Ada min 1/A. Loh, min 1/A harus hilang. Harus hilangnya gimana? Harus ditambah 1/A. 1/A dari mana? Dari sini. Kita munculkan lagi 1/A kuadrat. Kenapa 1/A kuadrat? Karena ketika 1/A kuadrat itu dikalikan A, dapatnya adalah 1/A. Nah, terakhir yang sendiri kan kita kalikan nanti ketemu 1/A pangkat 3. Nah, ini hilang semua nih. Urek. Tersisanya A pangkat 3 plus 1/A pangkat 3. Gitu. Itu pembuktiannya. Gitu. Aman ya? Kecepatan nggak? Enggak. Enggak. Oke ya. Enggak. Intinya itu adalah hasil pemfaktorannya. Tak busak lagi. Ya, siap. Oke, aman. Siap, teman-teman. Seperti itu. Next soal. Oke, 2 kali 5 emang 20. Betul? Iya, no. Nah, teman-teman, silakan kalau butuh screenshot, silakan di screenshot. Karena ini horek-horeknya tidak kita sharekan. Teman-teman yang dapat nanti besok adalah hasil recordnya saja. Oke, Gitu ya. Kak. 17 dari mana? Ya ini. Nah, ini 17. Nah. Tuh. Oke, ini 17 adalah 18 min 1. Kan 17. 18 dari mana? Ya atas ini. Nah, ini nih. Tuh. Nah, itu yang atas nih. Yang tak kasih warna hijau. Seret. Itu kan terbagi jadi 2 ya. A kuadrat plus 1/A kuadrat. Di mana itu punya nilainya ini. Nah, itu adalah 18 min 1. Min 1 ketemunya 17. Nah, gitu. Iya ya. Oke. Nggak ada. Memfaktorkan kalau gini harus dimainkan seperti itu. Nah, ini butuh kreativitasnya di situ. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, silahkan. Aman untuk soal nomor pertama? Aman, Pak. Aman ya. Berarti A pangkat 2 itu hasilnya 18 ya, Kak? Hah? A pangkat 2 plus 1/A pangkat 2. Nilainya 18. Ya ini, yang tak kotak ini. Nah, ini. Dari dikuadratkan itu. Oke, nanti teman-teman coba sambil sambil dipahami lagi di recordnya nanti, oh ya ini dari sini nih harus diapain nih gitu ya. Gitu. Oke, siap. Lanjut ke soal nomor kedua. Mudah-mudahan nanti yang penting ya ini nggak ada, belum ada cara cepatnya, Nggak selalu ya. Intinya ini soal lebih ke kreativitas kita untuk ngotak-atik aljabar, harus diapain sih, langkahnya kemana sih gitu. Oke ya, siap. Rekornya nanti teman-teman bisa di-share nanti link link recordnya nanti akan di-sharekan, link uploadannya. Sama record yang Jumat juga. Oke. Akar 20 dari mana? Nggak paham. Oh, sementara nggak ada. Nah, ini akar 20 dari sini. Nah, ini kan ada pangkat 2. Ya. Pangkat 2-nya dihilangin. Berarti muncul akar. Kan gitu. Yang 20-nya berarti di sini. Diakarkan. Iya, seperti itu. Gitu ya. Nah, ini bermain aljabar. Karena aljabar itu sangat penting. Itu penting itu. Jadi, soal apapun biasanya main-main dengan aljabar. Oke, soal nomor 2. Kita lanjutkan. Oke, langsung gas. Langsung gas. Lanjut, soal nomor 2. Kira-kira teman-teman kalau ketemu soal seperti ini, cara mainkannya gimana? Kayaknya itu pakai substitusi juga deh. Pakai substitusi juga. Oke, disubstitusi juga. Coba teman-teman, mau dimainkan dulu atau langsung kita mainkan? Atau mungkin teman-teman penasaran? Kayaknya banyak. Langsung aja, Kak. Langsung aja. Langsung aja, Kak. Oke, Langsung aja, Kak. langsung aja ya. Yang jelas teman-teman, sifat logaritma aman ya. Untuk umum logaritma ya. Pertama adalah, jelas ini main logaritma. Kalau bentuk umum logaritma, ada A log B sama dengan C. Kalau kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, bentuk umumnya, itu apa? A pangkat B. pangkat C. Nilainya sama dengan B. Oke? Ya. Itu pertama. B ini adalah bentuk umum dari logaritma yang jadi senjata. Nah, sifat-sifat lainnya macam-macam. Ada perkalian nanti jadi jumlah. Ya, terus pembagian jadi kurang gitu ya. Terus pangkat. Nah, itu sifat-sifat logaritma macam-macam. Tapi pertama dari soal ini kita coba lihat ada bentuk logaritma. Nanti bentuknya dimainkan kayak gitu. Bentuk umumnya. A log B sama dengan C sama dengan A pangkat C. Nilainya sama dengan B. Pertama itu. Terus teman-teman lihat dari bentuknya ini. Yang ditanyakan adalah berapa nilai A.
Kita lihat, ada yang sama nggak di antara itu? Ada ya? Ada Kak itu Kak, dua log A-nya. Oke, 2 log A. Kalau misalnya, biar lebih simpel dalam berpikir, daripada, ribet banget nih kayaknya. Kita misalkan ini menjadi X, berarti ini juga X, boleh nggak? Boleh. Halal ya? Boleh. Halal. Boleh. Halal, oke siap. Terus kita lihat lagi, misalnya ini tak rubah jadi X sudah, berarti itu nanti ada 10 dikali 5 pangkat 23 kalikan X, ditambah 5 pangkat 24 kalikan X, sama dengan 5 pangkat 25. Berarti ada hubungan dengan bilangan 5 pangkat. Ya kan? Berarti kita rubah aja 10-nya. Ini tinggal butuh kreativitas kita aja. 10-nya kalau tak ubah menjadi 2 kali 5, kan halal. Ya toh? Kita kalikan lagi dengan 5 pangkat 23 dikalikan dengan X. Iya toh? Ditambah 5 pangkat 24 kalikan X sama dengan 5 pangkat 25. Ya, sampai sini aman? Aman. Aman. Oke. Aman ya? Kak, kok bisa sih itu yang 2 kali 5 itu dapatnya dari mana? Dari 10. 10. 10. Ini kan nilainya berapa kalau 2 kali 5? 10. Ya udah. Ini ya toh. Merubah. Dirubah. Jadi tidak merubah nilai, tapi merubah bentuk. Tujuannya apa? Tujuannya biar nanti ini kita bisa mainkan di sini. Di mute dong. Oke, siap. Hadap kiri gerak. Ada yang anu nih. Paskibraka nih. Itu jadi 5 pangkat 24 nggak sih Kak? Ya, betul sekali. Ini bermain eksponen. Bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya ditambah. Artinya di sini tinggal 5 pangkat 24. Betul, keren. Berarti ditambah. Aman ya? Terus ini berarti ada X. Ditambah dengan 5 pangkat 24X sama dengan 5 pangkat 25. Sampai sini aman? Aman. Aman. Oke. Kita lihat. Ada yang sama lagi nggak? Faktorkan kalau ada. Ini, iya nggak? 5 pangkat 24. Iya. Keluarkan aja. Seret, kita keluarkan. Uncalkan keluar. Berarti ada 5 pangkat 24 kalikan X. Jadi kayak Y tulisannya, tak ulang aja. 5 pangkat 24X. Berarti dikali berapa teman-teman? 2 tambah 2 tambah 1. 1. Sip, keren. 2 tambah 1. Ini ada 2. Di sini ada 1, tapi nggak ditulis. Karena 1 kan nggak ditulis. Nah, aman. Berarti ada 2 tambah 1. Aman ya? Oke, sama dengan, mana tulisan saya? Sama dengan 5 pangkat 25. Aman? Aman. Ada 5 pangkat 24 di sini, operasinya perkalian dengan X, dan ini dikalikan lagi, tak uncalkan ke kanan. Kalau perkalian diuncalkan ke kanan jadi apa? Jadi bagi. Betul. Ini nilainya sama dengan 3 ya? 2 tambah 1, 3 ya? Berarti ada 3 kalikan X sama dengan 5 pangkat 25 dibagi 5 pangkat 24. Aman? Aman. Siap. Satunya dari mana, Kak? Oke, dari sini. Ini ada bilangan 1 depan sini nih. Tapi nggak ditulis. 1 kan nggak bisa ditulis karena dia adalah perkalian identitas. Jadi tidak merubah nilai. Jadi cuma 1, ya udah ada 1 di situ. Nah, dapat di situ ya. Nah, sekarang ini dapatnya berapa, teman-teman? 5 pangkat 1 nggak sih Kak? 5. Betul, siap. Berarti 3X nilainya adalah 5. Artinya X nilainya adalah 5/3. 5/3. X itu siapa tadi? 2 log A. 2 log A. Kita ganti. 2 log A sama dengan 5/3. Artinya A sama dengan berapa? A sama dengan 5. 2 Nah, dengan yang sifat tadi ini loh. 2 pangkat Berapa? A sama 2 dengan pangkat 5/3. 2 Oke. 5/3. 2 pangkat 5/3. Betul sekali. 2 pangkat 5/3. Nah, tinggal kita ubah aja. Berarti dari sini nanti kita punya nilai A, teman-teman. 5/3 kalau dirubah jadi akar nilainya berapa? Tahu deh Kak, kalau kayak gitu Kak. Misalnya gimana? Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Kan gitu. Sudah ada nggak di jawabannya? Belum ada. Berarti teman-teman rubah. Ini kan sebenarnya bisa kita jabarkan. 2 pangkat 5 itu adalah 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2. Betul enggak? Tuh. Betul.
Iya toh, kalau ini kita jabarkan lagi, berarti teman-teman punya nilai akar 3 dari 2 pangkat 3 dikali akar 3 dari 2 pangkat 2. Betul nggak? Ya. Ya, toh? Ya, ini berapa? Dikeluarin. Pangkatnya sama nih, 3 ini 3. Oh, berarti 2. Ya nggak? Ya. Ya, terus yang di sini? Pangkat 3 dari 4. Oke, berarti 2 kali akar 4 pangkat 3. Mana? Ini jawabannya. Adalah gitu. Aman? Kak, minta tolong jelasin ulang yang penjabaran 2 log A sama dengan 5/3. 2 log A sama dengan 5/3. 2 log A sama dengan 5/3. Pakai sifat yang ini tadi di atas. Lihat ya, warna hijaunya ya. A log B sama dengan C. A log B sama dengan C itu bisa diubah menjadi bentuk perpangkatannya adalah A pangkat C sama dengan B. Bilangan pokoknya A, oh berarti jadi A. Pangkatnya adalah C, oh berarti C-nya jadi pangkat. Terus di sini B-nya dia menjadi nilai. Oke, aman? Aman. Sekarang yang ini. Nah, 2 log A sama dengan 5/3. Dirubah tuh. Set. Berarti jadi 2. Oke, kan sama. A-nya 2. Ya enggak? 2 pangkatnya ini 5/3 sama dengan A. Ya enggak? Oke? Oke. Oke, Makasih, Kak. siap. Oke, siap. Nah, itu pakai bentuk umumnya ya. Siap. Pak, kalau 5 itu dari mana? Mana 5? 5 yang mananya? 5 yang mana nih? Mungkin maksudnya 5/3 mungkin maksudnya. Yang 3X, oh ini. Ya dari sini. Nah, ini. Ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman perhatikan ya. Ini nih, dari sini nih. Seret. Nah, itu. Yang tak kotak warna oranye di kiri bawah. Yang di kiri bawah. Ini kan ada 5 pangkat 25 dibagi 5 pangkat 24. Dapatnya adalah 5. Larinya ke sini. Set. Nah, ini. Maka 3X sama dengan 5. Gitu. Aman? Kak boleh. Kamu apa itu? Kak boleh jelasin lagi yang perpecahan A sama dengan 2 pangkat 5 akar 3 nggak? Yang mana? Oke, siap. Yang ini ya. Itu pakai sifat eksponen. Jadi gini, sifat perpangkatan. Teman-teman kalau punya bentuk kayak gini, P, pangkatnya N per M, ini bentuknya, apapun itu, nanti teman-teman bisa merubah menjadi bentuk akar, toh. Bentuk akarnya adalah P, pangkatnya N, M-nya keluar. Pahami itu? Pahami ya? Oh, berarti kalau ada pecahan bernilai berpangkat pecahan, N per M, penyebutnya jadi bilangan di luar tuh. M-nya keluar. Terus ini N, akar. Aman? Artinya kalau teman-teman punya ini ya, ini konsepnya. Nah, kalau ada A sama dengan 2 pangkat 5/3, berarti bilangan ini bisa dirubah menjadi akar, nilainya adalah 3-nya keluar, 5-nya jadi bilangan perpangkatnya 2. Oke, aman? Mohon maaf, Pak. Ya. Jaringan di sini jelek banget, jadi 2 soal aku ketinggalan. Oh, nggak apa-apa. Kalau yang sudah ketinggalan nanti bisa dicek besok di rekornya ya, daripada nanti kita ulang nggak dapat banyak gitu ya. Oke, aman? Aman ya, Kak ya? Gas. Ya, siap. Jadi yang udah biarin aja, nanti ada rekornya juga kok. Nanti teman-teman bisa menyimak lagi besok pas rekornya kita sharekan ke kawan-kawan semua. Tenang saja. Aman, siap. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi aljabar ini logaritma, pasti itu bermain aljabar, bermain apa harus teman-teman pahami. Oh, ini kalau kita uncalkan berarti jadi apa, kayak gitu-gitu. Tulang aja harus dipahami gitu. Kak, bentar, itu jelasin bentar. 5 kali 5 pangkat apa sih? Oke, siap Kak TYZ. Kan pangkatnya ditambah, ya toh? Pangkatnya ditambah. Kenapa jadi pangkat 5/24? Ini kan pangkatnya 5 pangkat 1. Ini pangkat 23. Ditambah, no? Bilangan pokoknya udah sama. Nah, ini nih. Jadi, sifat eksponensial, perpangkatan, perkalian, yang dasar-dasar, hitung dasar, teman-teman pahami. Nah, iya toh? Kita pahami. Oh iya, ini dari sini nih asalnya, gitu.
Pelan-pelan aja. Intinya matematika kalau kita tahu dasarnya, nggak usah berpikir lompat gitu. Oh ini dari sini asalnya, urutin aja. Itu nggak bakal susah. Oke, bakal susah. Oke, lanjut ya. Siap. Oke, lanjut. Nanti yang belum paham, coba teman-teman besok lihat link recordnya. Tak ulang lagi. Yang hari Jumat sama ini nanti kita akan upload tuh. Nanti link recordnya akan dikasih ke grup WA grup. Nanti bisa diklik di situ. Oke ya, ulang lagi udah seperti itu di grup. Nanti tinggal klik. Oke, siap nonton di situ. Oke, aman teman-teman. Siap. Lanjutlah. Aman. Siap. Yuk. Kita lanjutkan. Bismillah. Oke. Pelan-pelan aja. Gimana? Kopinya masih aman? Kopi? Camilan? Iya, siap. Yuk, lanjut ya. Soal nomor 3. Tentang persamaan kuadrat. Mungkin ini banyak tentang materi matematikanya. Karena yang pengalaman kuantitatif kembali lagi, kayak yang tahun kapan itu, 2021 apa ya? Itu ada trigonometrinya malahan. Ada trigonometri, ada limit juga, tapi masih konsep-konsep dasar. Jadi teman-teman tetap harus bermain di matematikanya juga, matematika dasarnya juga. Jangankan kopi, ini aja ngerjain sambil sembunyi. Kenapa sambil sembunyi? Wah, ini umpet-umpetan toh ini. Oke, siap. Yuk, lanjut ya. Nomor 3, ada akar-akar persamaan kuadrat. Bentuknya itu. Ini akar persamaan kuadrat. Bernilai 3 kali dari akar-akar persamaan ini. Oke, AX kuadrat plus BX plus M sama dengan 0. Oke, yang tadi belum KSS. Oke, siap. Nggak usah tertekan, tenang aja. Kita sama. Ya, ini sebenarnya masih sama untuk anak saintek sosial sama aja tuh. Saintek soshum, matematikanya dasar semua. Masih dimainkan. Oke, monggo silakan yang belum screenshot nomor 2. Sudah. Monggo silakan. Oke, silakan Mas Gidit. Sudah? Belum kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Mumpung belum jauh. Oke, nomor 1 silakan. Sudah. Oke. Siap. Sampun ya, sudah ya. Oke, siap. Yuk. Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Bis nih ya, bis. Oke. Persamaan kuadrat ini juga matematikanya dasar, teman-teman. Matematikanya dasar persamaan kuadrat karena mungkin teman-teman juga dapat semua tuh, baik sosial sosum ada kan di kelas berapa? 10 kayak. Dapat persamaan kuadrat ya. Nah, bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya dulu, teman-teman. Tak tuliskan di pojok kiri bawah. Bentuk umum dari persamaan kuadrat, teman-teman jangan lihat hurufnya, tapi letaknya di mana? Letaknya di mana gitu ya. Jangan lihat oh, ini A, di sana ada A, misalnya gitu jangan. Tapi lihat posisinya aja. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk umum persamaan kuadrat kan gitu ya. Misalnya akar-akarnya adalah X1 dan X2. Pasti soal persamaan kuadrat dan kebanyakan itu bermain di jumlah dan akar. Pasti itu. Jumlah dan akar. Jadi ada X1 ditambah X2 itu penjumlahan akar-akarnya. Mungkin teman-teman juga masih paham dan sudah paham ini. Nilainya berapa? Kalau penjumlahan akar? Negatif B Negatif. A. B per A. Betul, sip. Perkalian akar-akarnya itu adalah C per A. Ya, C per A. Kan gitu. C per A. Pasti bermain itu. Ini tak kotai adalah rumus umum. Atau mungkin bentuk yang teman-teman harus pahami. Oh ya, kalau bermain akar berarti ada penjumlahan akar dan perkalian akar. Gitu kan. Siap. Oke, pertama itu kita pahami dulu. Terus kita bawa ke soalnya. Katakanlah. Misalnya nih, di persamaan kuadrat pertama, akar-akarnya P dan Q, misalnya. Terus di akar-akar persamaan kuadrat kedua, akar-akarnya alfa dan beta. Tak bikin beda ya. Betul, persamaan umum. Ini persamaan umum ya. Ini tak udah. Ini umum nih. Patokan ini, patokan. Oke. Umum, tak kotak itu lagi. Siap. Nah, artinya apa teman-teman? Ini ada bernilai 3 kali. Bernilai 3 kali dari akar-akar persamaan itu. Ya.
Bernilai 3 kalinya. Artinya apa? 3 kalinya alfa itu sama dengan P. Oke? Gimana Kak? Oke, tak ulang lagi. Gimana, Pak? Akar-akar dari persamaan kuadrat ini, oke, yaitu P dan Q tadi, kita misalkan ambil aja nilainya, ambil aja P dan Q. Nilainya 3 kali dari alfa dan beta. Misalnya gitu. Oke? 3 kali. Berarti gede siapa? P dan J. P dan Q dong. Betul, gede P dan Q. Berarti bahasa matematikanya bisa kita tuliskan bahwa nilai P itu sama dengan 3 alfa. Betul nggak? Oh iya. Ya, kan gede P, ya toh? Q Nah, berarti Q sama dengan 3 kali 3 kali beta. Oke, siap. Beta. Ini informasi yang bisa kita pegang dulu. Kita pegang dulu. Pertama itu pelan-pelan aja. Kita pelan-pelan aja nih. Pelan-pelan Pak Sopir, gitu ya. Oke. Pelan-pelan aja. Oke. Pelan-pelan Pak Sopir. Siap. Aman sekarang. Kita pelan-pelan saja. Lanjut. Aman dari sini? Oke. Lanjut. Dari konsep dasar yang tadi, teman-teman lihat ini. Dari konsep dasar yang ini. Dengan akar-akar P dan Q, maka teman-teman pada persamaan kuadrat yang pertama bisa kita mencari penjumlahan akar-akarnya berapa? Negatif M per A nggak sih Kak? M per A. M per Betul, A. negatif M per A. Jadi jangan dilihat hurufnya, tapi teman-teman lihat letaknya di mana sih? Gitu. Oh, berarti ini negatif M per A. M itu punyanya X, A-nya punyanya X kuadrat. Oke. Berarti yang berikutnya bisa kita mencari perkalian akar-akarnya. Perkalian akar-akarnya adalah N per A. Oh iya, dapat nih. Sudah dapat guys. Oke. Itu yang pertama. Persamaan kuadrat yang kedua sekarang yang di sini. Dengan akar-akar alfa dan beta. Berarti kita bisa mencari penjumlahan alfa dan betanya. Berapa itu? Negatif P Per A. P per A. Siap. Perkalian akar-akarnya adalah M per A. M per A. Ya enggak? Aman ya? Siap. Oh, aman. Siap. Nah, informasi ini sekarang kita pakai nih. Informasi yang tadi nih. Kita ganti aja, guys. Kita ganti. Dari mana? Ini nih. Nah, tak kasih garis lagi ke bawah. Yang ini pertama. Tak kotak itu. P plus Q. P kita ganti siapa tadi? 3 alfa. Betul? Q-nya kita ganti dengan 3 beta. Boleh? Halal? 3 beta. Iya, halal. Boleh. Nilainya sama dengan negatif M per A. 3-nya tak keluarkan, berarti nilainya adalah alfa plus beta sama dengan M per A. Betul? Oh, ya betul. Ya, oke. Berarti dari sini alfa plus beta nilainya adalah 3-nya diuncalkan ke kanan. Jadi apa? Bagi. Bagi 3. Karena perkalian, dibagi 3. Ya. Berarti nilainya adalah negatif M per 3A. 3. Per 3A. 3-nya turun ke bawah ya, karena pembagian ya. Oke, pertama itu aman. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa, oh ini ada alfa plus beta. Di sini ada alfa plus beta. Sama nggak? Sama-sama. Sama. Berarti nilainya ini, negatif M per 3A, sama nggak dengan negatif P per A? Sama. Sama. Ya kan? Ini berarti tak tulis I, ini tak tulis I2 gitu. Oh berarti dari sini I itu sama dengan I2. Tak tuliskan lagi. Berarti kita punya negatif M per 3A itu nilainya sama dengan negatif P per A. Oke ya. Siap. Oh Kak Redmi masih nanya nih. 3 dari mana Pak? Oke. 3-nya dikeluarkan terus diuncalkan ke kanan. 3-nya dari sini nih. Ini ada 3. Keluarkan dulu. Terus 3 di sini. Dapat dari sini dipindahkan. Dibagi. Dolanan aljabar ya. Ya. Main dengan aljabar. Hilang 3-nya kan jadinya toh. Wah, kehapus nih. Oke, siap. Dari sini lanjut. Ada A, ada A. Main ini. Berarti A-nya tak hore. Halal nggak kalau sama dengan gini? Boleh. Karena sama dengan. Boleh ya. Terus ini ada min. Ini ada min. Halal aja. Hore-hore aja. Oke, aman ya? Halal. Berarti kita sudah punya informasi satu bahwa
nilai P, nah ini, P itu sama dengan M per 3. Betul nggak? Betul. Ya, Tuh. nilai P adalah M per 3. Kita simpan dulu. Karena pertanyaan di sini adalah P per N. Ya, berarti tinggal kita mencari berapa sih N-nya, gitu kan. Dari mana? Nah, sekarang kita mainkan yang kedua. Ada P kalikan Q sama dengan N per A. P-nya kita ganti jadi 3 alfa. Halal. Q-nya kita ganti jadi 3 beta. Halal. Ya nggak? Ya, Sama dengan N per A. Betul? betul. Betul. Jadi berapa ini? 9 alfa kali beta sama dengan N per A. Betul? Betul. Berarti alfa kali beta itu sama dengan? N per N per 9A. 9A. Oke, keren. Sip, N per 9A. Keren. 9-nya 9A. diuncalkan. Ya, 9-nya diuncalkan ke Dipindahkan. kanan. Ya, pindah ruaskan. Kita punya ini sekarang. Ada alfa kali beta, ini juga ada alfa kali beta. Oke, nilainya sama. Berarti N9A ini nilainya sama dengan ini. Betul enggak? Sama, iya. Ya, oke. Berarti kalau gitu N per 9A itu nilainya sama dengan M per A. Ada A like sini, A di sini. Tak gorek-gorek aja. Halal itu. Ya enggak? Halal. Pertanyaan apa tadi? N. N nih. Oh, berarti kalau gitu dari sini kita punya N sama dengan 9-nya 9M. dipindah ke kanan. Berarti jadi 9M. Betul? Siap. Kita punya ini. Udah 2. Ada N, ada P. Dapat jawabannya. Iya nggak? Oke. Berarti dari situ kita tinggal mencari jawabannya. Dibagi. Adalah, iya, P-nya itu M per 3. N-nya kita busa aja, tak ganti aja. Pertanyaannya dulu tak tulis. Pertanyaan adalah P per N. Berarti N-nya M per 3, P-nya Per ini N. dibagi N-nya itu 9M. Betul? Iya. 9M itu 9 per 1 toh? 9M per 1 kan? Berarti jadi siapa tuh? M per 3 dikali 1 per 9M. 1 per 9M. M-nya diorek-orek boleh nggak ini? Boleh. Halal, karena sekalian. Atas bawah kan? Ya, bisa disederhanakan. Berarti ketemunya adalah 1 per 27. 27. Jawabannya adalah A. Gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Aman? Aman ya? Aman. Siap. Pelan-pelan aja. Aman. Aman. Pelan-pelan aja. Oh, dari sini dimainkan. Oh, langkahnya ke sini harus disamain. Informasinya apa? Dimainkan di situ. Gitu. Gitu ya. Siap. Kak, bisa Kak, maaf Kak. Ya, Pak. Oke, siap. Gimana? Yang 9M per 1 itu, satunya itu dari mana? Satunya itu bilangan berapapun. Iya. Aslinya kan 9M nih. Iya toh? Nah, cuman tak bikin mudah aja. Oh, 9M per 1 kan tetap nggak ada nilai apapun yang berubah toh. Biar nanti dibalik. Nah, ya. Dibalik. Seret. Nah, gitu. Jadinya 1 per 9M. Oke ya. Ini kan sama saja sebenarnya. Oke, makasih, Kak. 9M per 1. Oke, siap. Baru 3 dikali 9. Iya, nanti dikali 9M. Gitu ya. Itu yang kanan kok 9, yang kiri enggak 6. Loh. Mana? Boleh diulang lagi nggak, Kak? Yang mana? Semuanya? Jangan. Kalau semuanya teman-teman lihat di recordnya. Yang mana yang perlu diulang? Itu yang penjumlahan alfa dan beta. Alfa dan beta ini, jadi teman-teman kalau dipahami pelan-pelan, oh iya dari sini nih, pelan-pelan ya. Alfa plus beta itu adalah dari sini nih, min P per A. Oke, ada min P per A. Aman ya? Ngerti sendiri. Oke, gitu ya. Next. Oke, nanti ya, oke. Ini mungkin karena baru awal-awal aja. Yang penting intinya nanti teman-teman kalau misalnya belum paham, nanti baru coba awal, ya. Kalau baru-baru awal mah nggak ngerti, nanti lama-lama ngerti. Betul, siap. Artinya gini, teman-teman semua yang ada di sini, siap, kita lanjutkan nanti. Jadi apa?
ini sudah termasuk langkah yang langkah awal. Jadi masih untuk hitungan waktu sih intinya masih panjang. Cuman jangan lalai dengan waktu yang masih panjang itu, benar. Nah, dengan kondisi gini misalnya masih bingung nih, nah nanti coba teman-teman pahami dulu dari rekornya seperti apa. Nah, besok pas kita ada kelas lagi, Sampai berapa soalnya, kita Kak? mainkan lagi. Apa ada bahasa Inggris? Gimana ada bahasa Inggrisnya. Hari apa ya? Hari Senin atau hari hari Senin atau Selasa gitu. Nanti ada bahasa Inggrisnya. Terus untuk tryoutnya, ya tryoutnya Oke. akhir bulan. Tryoutnya akhir bulan. Tiap akhir bulan nanti khusus pemilik buku The King ada tryoutnya. Nanti bisa ngukur nih. Itu gratis, Pak. Gratis. Jadi ini adalah fasilitas Gratis. teman-teman yang sudah memiliki buku The King. Ya, ini salah satunya kan enak, ya kan? Pak mau nanya, Boleh. Gimana? les Zoom ini sampai kapan ya, Pak? Les Zoom ini nanti nonton kan ada grup WA. Nanti ada informasi nanti bakal entah itu nanti bisa seperti ini, artinya teman-teman free. Mungkin bagi teman-teman lain yang barangkali yang lebih intensif sih, kalau tahun dulu kita punya kelas bimbel buka itu berbayar, cuman nggak mahal banget sih, nggak mahal. Tapi khusus pemilik buku itu kita fasilitasi dengan Zoom seperti ini gratis. Jadi teman-teman tinggal nyempatin waktu, wah kita main di sini gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya buku pengen ikut bimbel, misalnya besok kita ada program bimbel nih, bimbel yang berbayar misalnya, itu lebih premium lah istilahnya. Misalnya seminggu bisa 4 kali, 3 kali gitu, silahkan. Tapi kalau enggak pun teman-teman akan dapat gratis. Ada gratisnya seperti ini. Nah, seperti tadi dibilang bahwa teman-teman nanti yang di Mulai sini harga berapa, Pak? gimana? Belum tahu nanti. Ya, di apa namanya? Belum ngerti. Kalau terkait harga belum paham saya, belum ngerti. Gitu ya. Oh iya, Pak. Artinya ya malam ini misalnya apa namanya? Belum paham, nggak usah panik, tenang aja, masih ada file record, bisa dipahami lagi. Masih ada nanti besok mungkin kelas Zoom lagi, bisa kita bahas lebih dalam lagi. Intinya gitu. Nah, gitu ya. Lanjut dulu nggak sih? Oke, siap. Udah nggak sabar. Iya, siap. Oke ya, intinya Oke, kita lanjut. aja. Lanjut dulu. Udah nggak sabar. Siap. Oke, nanti paling tidak ini kayaknya nggak sampai banyak nih. Ini udah 8:30 soalnya. Nanti teman-teman yang waktu Indonesia Timur Dapat sudah 5 nomor bagus sih, Kak. Iya, 5 nomor atau 5 nomor ya, 5 nomor lah paling. 5 atau 6 nanti kita coba. Ya mudah-mudahan 5 atau 6. Oke. Siap, ayo ya. Nah, ini dari sini kan teman-teman, oh iya ini persamaan kuadrat, ini tentang logaritma, ini tentang apa, oh ada gambaran sekilas sambil flashback atau mungkin oh iya paham lagi nih gitu. Oke, soal nomor 4 tentang matrik. Wah, jangan 12 malam. Waduh. Nanti besok pada ngantuk nih sekolah nih. Oke. Ya, siap-siap. Oke, ini teman-teman nih ada request nih. Kalau saya lagi jelasin nanti teman-teman di-mute ya. Nanti misalnya pengen interaksi pakai chat aja nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya pengen ngobrol atau nanyain soal, di-on-kan langsung di-off-kan lagi. Oke, kita mainkan ke soal nomor 4 tentang matrik. Matrik gini teman-teman, ada matrik A, matrik B. Ingat, ini matrik. Matrik itu adalah nomor 4 baru mulai nih Kak Listia. 3. Oke, siap. Monggo. Belum dimulai. Yuk, silakan. Screen dulu, SS dulu. Silakan. Mumpung belum banyak. Silakan di SS dulu. Nggak apa-apa. Oke, udah ya. Sip, wes. Oke, siap. Yuk. Matrik. Ini mungkin materi yang barangkali enak buat teman-teman ya. Oh iya, matrik gini. Paling apa namanya? Iya, sederhana. Oh iya, matrik gini gitu aja. Nah, ini ada suatu matrik C adalah ini persamaannya adalah B kalikan C sama dengan A. Ini ada suatu formula yang mungkin teman-teman bisa terapkan di sana untuk mencari nilai matrik C. Matrik C berapa sih? Gitu. Dengan formasi gini, kalau B kalikan C sama dengan A, rumusnya gini. Mungkin teman-teman juga pasti sudah paham. Kalau yang belum paham berarti dipahami. Kalau yang lupa berarti jadi ingat lagi. Jadi gitu. Dulu saya ngapalin ya, ketika B kalikan C sama dengan A, ketika kita mau mencari matrik C,
Matriks C ya. Matriks C posisinya dilihat tuh di tengah. Di tengah. Oke. Maka saya akan melemparkan matriks B-nya ke sebelah kanan terlebih dahulu. Baru diinverskan. Baru dikalikan dengan A. Oke. Karena dia di tengah. Tak ulang. Pertanyaannya, misalnya kita punya bentuk gini. Nah, gambarannya gini. Ada B kalikan C sama dengan A. Oke. Terus ditanyain, kita mau mencari matriks C. Matriks C berapa sih? Gitu ya. Matriks C mana sih? Gitu. Lihat, teman-teman, lihat letaknya. Letaknya di tengah. Kalau dia di tengah, berarti matriks pengalinya, si B itu, dikasih di tengah juga. Dilempar ke kanan, diinverskan, baru dikalikan A. Karena, ingat, di dalam matriks itu A kalikan B, dua-duanya matriks nih, itu nilainya tidak sama dengan B kalikan A. Bukan perkalian kayak biasanya. Kalau perkalian biasanya A kali B sama dengan B kali A, itu perkalian angka ya. Kalau matriks nggak bisa. Ini A kalikan B tidak sama dengan B kalikan A, nggak sama. Jadi bolak-baliknya itu akan mempengaruhi nilai, berubah tuh nilainya. Gitu. Nah, kedua, jadi ada rumus kedua berarti. Kalau misalnya teman-teman pertanyaannya berapa matriks B, misalnya gitu ya. Misalnya, dari bentuk ini, dari bentuk yang ada itu, B kali C sama dengan A. Kita mau mencari matriks B, misalnya, ini misal. Berarti C-nya itu yang dilemparkan ke kanan, karena B-nya itu di pinggir, berarti A-nya dikalikan C inverse. Oke ya? Oke, jadi ada dua. Tergantung nanti teman-teman. Jadi ketika mencari B bentuknya gini, kalau mencari matriks C berarti B-nya dipindahkan ke kanan, diinverskan, kalikan. Itu pertama itu. Oke, aman? Itu dulu. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada matriks A sama matriks B. Matriks A sama matriks B. Teman-teman pelan-pelan saja, tinggal dipahami. Oke, tinggal, oh ya ini pelan-pelan dulu. Gini-gini gitu ya. Nah, ini B kalikan C sama dengan A. Berarti kita bisa melihat bahwa karena pertanyaannya itu adalah, mana tadi orek-orekan saya? Nah, matriks C, maka kita punya C itu sama dengan B inverse dikalikan A. Oke. Nah, B inverse berapa? Ini tak pindah ke sebelah kanan. Nanti tinggal turun ke bawah ya. Nah, B inverse itu apa? 1 per determinan. Mungkin teman-teman masih ingat nih. 1 per determinannya B. Determinannya B. Determinannya B dikalikan dengan adjoinnya B. Dibalik tuh. Berarti punya B berapa? Ini nih. Berarti dibalik. Nilainya jadi min 2, 1, A dan D-nya ditukar. Terus yang ini sama ini tambahi min. Min 7 sama 0. 0 min 0 kan tetap sama min 0. Biarin aja. Ya enggak? Oke, seperti itu. Terus dikalikan dengan matriks A. Matriks A tinggal dikalikan aja. 4 kali min 1, 4 min 1, 6, 1. Aman ya dari sini ya? Aman. Siap. Nah, terus seperdat itu berapa? Ini, determinan itu berapa? AD min BC. Ingat kalau ada suatu matriks, ini matriksnya A, B, C, D, maka determinannya itu sama dengan AD min BC. Yang gitu. Kita rubah ini. 1 per AD-nya berapa ini? Nah, yang di sini. Nah, oke. A kalikan D, berarti min 2. Min 2 ini dikurangi 7 kali 0. 7 kali 0, 0. Oh, berarti nggak ngaruh. 2 min 2 saja. Betul ya? Oke, siap. Terus ini kita kalikan. Sekarang yang ini. Mengalikan matriks itu adalah baris kali kolom. Baris kali kolom. Kita kalikan. Min 2 kali 4. Min 2 kali 4 dulu. Negatif 8. Negatif 7 kali 6. Negatif 42. Oke. Terus yang berikutnya, yang sebelah sini, berarti ada min 2 kali min 1. 2. Negatif 7 kali 1, berarti min 7. Siap ya? Terus, tak kotak lagi. Yang bawah adalah 0 kali 4, 0. 1 kali 6, 6. Lanjut, 0 kali min 1, 0. 1 kali 1 plus 1. Aman ya? Dari sini ya. Perkaliannya nggak ada masalah. Saya kira teman-teman untuk matriks aman. Nggak ada problem. Berarti ini adalah min setengah. Yang di sini hasilnya adalah negatif 50. Ini 6. Ini negatif berapa itu?
negatif, ini negatif nggak sih? Oh ya, negatif 5. Nah, negatif 5. Terus di sini adalah 1. Gitu? Aman ya? Siap. Ini matriks siapa tadi? Matriknya C. Kita mencari matriknya C. Terus berarti di sini nilainya adalah negatif setengah masuk. Berarti ketemunya positif 25. Terus ini 5/2. Terus ini min 3. Terus ini adalah negatif setengah. Aman ya? Kaliin satu-satu. Oke. Setengahnya kaliin 50, setengahnya kali 6, setengahnya kali 5, setengahnya kali 1. Ketemunya itu. Nah, sekarang tinggal kita mencari determinannya. Sama kayak tadi, AD min BC. Berarti 25 kali ini. Ketemunya adalah negatif 25/2. Negatif 25/2. Dikurangi min B kalikan C. Berarti ketemunya adalah min 15/2. Min ketemu min, berarti jadinya plus. Atau tak tulis dulu saja minnya. Biar teman-teman nanti tahu, oh ini min. Min 15/2. Berarti ini ketemunya negatif 25/2 ditambah 15/2. Dapatnya adalah negatif 10/2. Dapat negatif 5. Negatif 10 bagi 2, negatif 5. Oh, berarti determinan matriknya C ketemunya negatif 5. Q-nya negatif 5, berarti P sama dengan Q. Gitu. Aman? Sekarang Aman. silahkan bersuara. Oke, kalau mau ditanyain atau mungkin pakai kolom chat, aman, siap. Aman ya? Jawabannya C. Iya, jawabannya adalah C. Nilai P sama dengan Q. Determinan B-nya sama dengan min 2. Oke, ini tak boleh. Nah, ini kenapa determinan B-nya sama dengan 2? Ini tak geser ke sebelah kanan. A, D, berarti 1 kali min 2. Oke. Dikurangi 7 kali 0. Ini ketemu min 2. Ini ketemu 0. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu. Perkalian matrik itu teman-teman, ini perkalian matrik nih. Kalau kita punya A, B, C, D dikali dengan P, Q, R, S, misalnya gitu ya. Ini ngalinya adalah baris kali kolom. Baris kali kolom. Dikali silang. Ya, baris kali kolom. Kali silang. Berarti A kalikan P. AP. B. Ditambah dengan B, B ketemu dikali P. R. B R. ketemunya R. Sip, betul. Oh iya, Terus iya. A kalikan Q. A kalikan Q. Ditambah dengan B ketemu dengan S. S. Sip. Yang bawah sama. Berarti C ketemunya P. Terus D ketemunya dengan R. Gantian. R. Terus di situ C ketemu dengan Q, ditambah dengan D ketemu dengan S. Nah, ini perkalian matrik. Oke, itu rumus umumnya. Jadi baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Gantian tuh, ordonya, suku-sukunya dikaliin, elemen-elemennya. Urutannya gitu. Kak, Gitu. mau tanya. Ya. Yang 2 min 701 itu tadi apa namanya? 2. Yang min 2 min 701 itu tadi apa? Namanya adjoin. Dibalik. Oh, Adjoin namanya, adjoinnya B. Jadi dibalik. Yang A ini, ya, A sama D ditukar tok. Posisinya ditukar. Terus yang B sama C cuma nambahin min. Aman? aman, Kak. Ditukar, ya, terus nambahin min. Sip, gitu. 5/2 itu 5/2 dari negatif 5 kali setengah. Jadi setengahnya ini kaliin semua. Ini ada setengah kan? Nah, setengah kali 50 ketemu 25. Setengah kali min 5 ketemu 5/2 kan gitu. Setengah kali 6 ketemu negatif 3. Negatif setengah kali 1 ketemu negatif setengah gitu. Masuk. Gitu ya. Sip. Kak, kok bisa C? Ya karena determinannya hasilnya negatif 5 dan Q-nya negatif 5. Sama-sama. P dan Q kan nilainya sama. Sama-sama nilai C. Ya. Jadi membandingkan. Nah, ini namanya tipe soal membandingkan dua unsur dari informasi yang ada. Betul. Ini masih apa namanya? Masih banyak hitungan tentang matematikanya. Barangkali nanti ada yang cuma nonton angkanya gini, oh ya bentuknya gini nih, ketemu nih jawabannya kayak gitu-gitu. Seperti itu. nggak ada cara cepatnya, Kak. Nggak ada. Nggak selalu. Mungkin beberapa ada cara cepatnya, beberapa soal ya. Ini lumayan cepat loh.
Iya, cepet. Pengen lebih cepet lagi kayaknya ini. Pengen lebih ekspres lagi ini. Kok bisa jadi min 7 gak? Mana? Pengen lebih cepat apa pengen lebih paham nih? Nanti kapan-kapan kalau Lebih sudah paham. bertahap ya, udah Kalau paham, pengen lebih cepat tanya Albert Einstein. ya, nanti kita bisa lebih cepat lagi. Share. Oh ya, ini dari sini nih. Kalau kita tahu asalnya dari mana, nanti soalnya di otak-atik dari berapapun itu akan kita bisa mainkan. Kok bisa min 7 Kak? Min 7 di mana? Tambahin min 7. B dan C-nya min 7. Jadi gini, rumusnya ya, rumus umumnya ya. Kalau kita punya A, B, C, D, itu determinannya adalah 1/AD min BC dikalikan dengan, ini tak geser dikit nih, dikalikan dengan ini. Sip. DA ditukar, terus B-nya sama C-nya tinggal nambahin min. Nah, makanya tadi muncul min 7. Min 7 dari mana? Nah, ini. Nah, itu kan munculnya determinan dari situ. Oke, seperti itu. Kak, izin bertanya, itu 15/2 itu dari mana ya, Kak? 15/2 itu dari siapa ya? Determinan kan AD, A kalikan D, dikurangi B, B ini, warna oranye. Nah, ini lihat spidol saya. Kalikan C. Nah, 5/2 dikali min 3. Aman? Aman, makasih, Kak. Oke, 15/2. Dapatnya di situ. Min 15/2. Oke, seperti itu. Oke, siap. Aman ya? Di antara matrik-matrik lain, menurutku matrik yang paling mudah. Betul, sip KLC. Ini cocok nih. Iya, kebanyakan gitu memang. Di antara materi yang lain, awal-awal matrik yang paling mudah. Tapi mudah-mudahan nanti semua materi bisa dilahap ya, teman-teman ya. Bisa dimainkan semua. Gitu. Oke, wah ini sudah 24/4. Satu soal lagi. Mau urut atau mau carikan soal yang bisa cepat? Tentang peluang, Kak. Tentang peluang. Kaidah pencacahan ya, atau peluang ada nggak di sini? Ada termasuk peluang nggak sih? 5 aja Kak, urut aja. Urut aja. Nanti yang lainnya, misalnya besok kapan-kapan ingin dimainkan lagi, kita mainkan lagi ya. Kalau kita pas ada kelas lagi ya. Nomor 6 asik sih. Sip. Nomor 6 asik. Ya, nomor 6 asik. Fungsi komposisi inverse langganan kemarin. 2. Yang susah aja. Yang susah nomor berapa? Ayo. Nomor berapa? Silakan. Ini ya susah. Ini kan. Ya, sudah. Ini juga kaidah 5 aja, pencacahan. Pak. 5. Kau udah, Pak. Oke, 5 siap. 5. Sama Yuk, nomor yuk. 6. Statistik. 5 Oke, siap. aja, Kak. Urut aja ya, sudah. Berarti 5, biar 5. imbang 5 aja, biar urut nanti biar yang lain kapan-kapan kita mainkan. Nomor 5, yuk mainkan. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu sebenarnya kita bermain di apa? Tentang konsep permutasi dan kombinasi. Nah, teman-teman nantinya kapan-kapan nanti kita akan bisa coba atau mungkin teman ngulas bisa membedakan apa sih permutasi, apa sih kombinasi, atau mungkin teman-teman sudah paham ya. Permutasi itu apa? Urutan kalau apa? Urutannya diperhatikan. Oh, ini tentang Iya. peluang, Kak. Iya, diperhatikan. Oke, boleh. Kapan-kapan nanti kita mainkan peluang. Oke. Ini juga nanti kaitannya tentang peluang. Jadi permutasi itu urutan acak yang bervariasi dan urutannya diperhatikan. Kalau kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan. Untuk bedainnya, perlu dijelaskan nggak untuk membedakannya? Boleh. Perlu. Dijelaskan, Kak. Iya, dijelaskan dulu. Ini saya belum ke soal ya, belum ke soal. Kita membedakan antara permutasi dan kombinasi. Permutasi, kombinasi, dan belum ke rumus. Ini belum ke rumus. Untuk membedakan dulu, apa sih permutasi, apa sih kombinasi. Permutasi itu contohnya gini. Misal gini nih, ada 10 orang, akan dipilih 3 orang. Dipilih 3 orang, misalnya jadi ketua, sekretaris, sama bendahara. Yang terpilih adalah ketuanya A, sekretarisnya C, misalnya bendaharanya D. Oke. Lalu ada kondisi lain ketika misalnya ketuanya terpilih C, sekretarisnya A, bendaharanya D. 3 orang yang masuk ke dalam jajaran kepemimpinan, misalnya ini pimpinan suatu organisasi gitu, sama nggak? Orangnya sama nggak? Beda. Tiga orang itu sama nggak? Beda. Sama, orangnya sama. Sama-sama ACD. Iya, sama.
Sama, tapi posisinya berbeda. Artinya apa? Posisi ACD itu sama nggak dengan CAD? Sama. Posisinya. Beda. Beda, berarti nggak sama. Ya, nggak sama. Karena kalau gini, ini ketuanya A, ini ketuanya C, berarti beda. Walaupun orangnya sama. Tadi kan saya tanya, orangnya sama, gitu kan? Sama ya? 3 orang ini sama nih. Ya, tapi posisinya itu beda. Yang ketua siapa, sekretaris siapa, itu beda. Oh, berarti susunan ACD dan susunan CAD itu berbeda. Artinya, letaknya di mana dia, itu diperhatikan. Iya nggak? Diperhatikan toh? Iya, letaknya diperhatikan. Oke, itu namanya permutasi. Itu dulu. Oh ya, permutasi itu kayak gini nih. Ya. Terus yang kombinasi itu urutan tidak diperhatikan. Misal kayak tadi, ada 10 orang diminta berangkat. Oke, kamu 3 orang ini saya akan pilih acak 3 orang nanti berangkat ke kecamatan misalkan gitu. Ternyata yang berangkat adalah misalnya yang penyebutannya. Saya nyebutin pertama adalah A, penyebutan kedua C, penyebutan ketiga D. Berangkat nanti ya ke kecamatan ya. Itu variasinya. Terus variasi yang lain misalnya saya nyebut pertama adalah C, penyebut kedua D, A, D. Yang dengan kondisi ini yang berangkat ke kecamatan siapa? 3 orang itu kan? Sama aja. Iya, ACD sama ACD sama nggak? Sama. ACD itu CAD sama nggak? Sama 3 orang. Entah nanti pas berangkat posisi duduknya dimanapun sama aja, tetap 3 orang itu yang berangkat, gitu ya nggak? Nah, kayak gitu. Berarti ini namanya urutan tidak diperhatikan. Nggak usah ngurutin perhatian, gitu. Menyebutkan siapa dulu nggak ada masalah. Gitu. Itu membedakannya gitu. Aman ya? Ya. Aman. Oke, siap. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan soal dulu. Oke. Itu tentang permutasi dan kombinasi dulu. Nah, kita lihat sebentar tabnya dulu. Nah, ini belum ke konsep yang lain ya, permutasi kombinasi. Mungkin teman-teman nanti tinggal digali lebih dalam lagi tentang permutasi atau apapun, kombinasi atau apapun gitu ya. Nah, cuman dari soal ini saya coba untuk menyelesaikannya dengan kaidah pencacahan. Sebenarnya itu dengan permutasi, cuman saya mencoba untuk menyelesaikan dengan kaidah cacah. Jadi tidak menggunakan rumus, cuman dinalar aja. Dinalar, nanti teman-teman sambil dipahami, oh iya, ini kalau udah kepake, nggak kepake lagi, gitu ya. Karena apa? Ini adalah 3 angka berbeda. Kuncinya di situ. Oke? Siap. Ada bilangan, ada angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak bilangannya itu ada 8. Ada 8 bilangan, banyaknya. Sekarang kita akan menyusun suatu bilangan di mana bilangan itu berbeda yang lebih besar dari 460. Lebih besar dari 460. Saya mencoba untuk, kebetulan ada batas lagi dan lebih kecil dari 640. Berarti untuk amannya, saya akan membaginya menjadi bilangan 400-an, 500-an, sama 600-an. Kalau 400-an, nanti teman-teman kita akan punya bilangan ratusan, puluhan, satuan. Ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Angka, karena ini angka 400-an ya, berarti angka di ratusannya itu hanya ada 1 pilihan. Siapa? Angka 4. Gitu. Hanya ada 1 pilihan. Angka 4 saja. Ya kan? Ini 1 pilihan, itu adalah angka 4 saja. Keterangannya itu. 1 pil itu 1 pilihan ya, banyak pilihannya. Oke? Sekarang angka puluhan. Berarti 400-an yang akan lebih dari 460, itu ada berapa puluhan yang bisa kita pilih? 3. Ada 3 pilihan, 4. betul. Sip, ada 3 pilihan. Siapa saja 3 pilihan itu? Wah, misalnya harus sebutin siapa saja 3 pilihan itu. Berarti ada angka 6, angka 7, angka 8. Jadi kita bisa memilih 1 di antara 3. 6, 7, 8. Terserah milih siapapun, 6, 7, 8 dipilih salah satu. Berarti kita punya 3 pilihan. Nah, punya angka 3 pilihan. 9 nggak masuk. Gimana? Angka 9 nggak masuk. Angka 9 nggak ada di situ. Nggak ada di soalnya. Angka 9 nggak ada di pilihan. Nah, yang disediakan adalah dari angka-angka yang disediakan, gitu ya. Oke, siap.
Lagi. Berarti di angka satuan kita masih punya berapa pilihan, teman-teman? 8. Hati-hati. Angkanya Berbeda. Berbeda. 5 guys. Berarti berapa? Ayo, belum ada yang benar. 7 nggak sih, Kak? Belum. Berapa? Ayo. Ya, Kak. 6. 4. Berapa? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 kan? Karena berbeda. Sebelumnya tuh 2. 6 pilihan. Betul. Banyak bilangan ada berapa? 8. Kepake 1 di bilangan ratusan. Siapa? Angka 4 udah nggak boleh dipilih lagi, betul? Betul. Dari angka 678 nih. Misalnya saya pilih angka 7. Angka 7 nggak boleh dipilih lagi. Berarti di angka satuan kita punya pilihan berapa? 6 angka. Angka 1, 2, 3, 5, 6, 8 misalnya. Iya nggak? Ya. Ya, paham ya? Dipahami pelan-pelan. Oh iya, berarti ada 6 pilihan. Karena sudah dipakai 2. Ya kan? Dari 8 banyak angka, sudah dipakai 2 tuh, di ratusan sama puluhannya. Nah, ini tinggal kita kalikan, teman-teman. 1 kali 3 kali 6, dapatnya 18. Oke, aman? Aman. Siap. Sekarang kita ke angka 500-an. 500-an. Pun sama caranya, ada bilangan ratusan, ada bilangan puluhan, ada bilangan satuan. Bilangan ratusannya, karena kita mengkategorikan itu 500-an, berarti ratusannya cuma ada 1 pilihan. Siapa? Angka 5, ya enggak? Iya. Oke, angka 5. Oh, berarti nanti angka 5 udah nggak bisa dipilih lagi nih. Tak corek dulu ya. Angka 5 nggak dipilih lagi. Oke. Di angka puluhannya berapa bilangan yang bisa dipilih? 7. 7 dari semuanya kecuali angka 5. Berarti ada 7 pilihan. Angka satuannya berapa? 6. Karena sudah kepakai di kolom ratusan sama di kolom puluhan. Sudah 2 bilangan yang nggak boleh dipilih lagi. Berarti masih punya 6 pilihan. Oke, tinggal kita kalikan. Berarti dapatnya adalah 42. Siap. Itu yang 500-an. Sekarang yang 600-an. Oke. 600-an. Ini lebih aman daripada pakai hitungan perkalian. Mending dijabarkan gini. Oke ya. Sekarang ke kolom 600-an. Ada ratusan, puluhan, satuan. Karena 600-an, maka di sini ada 1 pilihan. Betul enggak? Betul. Hanya angka 6 saja yang boleh dipilih. Betul? Oke. Hanya ada angka 6 saja dipilih. Betul? Betul. Ingat di sini teman-teman, harus kurang dari ini, tetapi lebih kecil dari 640. Berarti di kolom puluhan, angka 4 boleh dipilih enggak? Boleh. Hei, coba kalau angka 4 teman-teman pilih. Nggak boleh. Nggak boleh. Misalnya, teman-teman punya bilangan 604. Pasti di kolom ketiga di sini, pasti itu akan lebih dari 640. Kenapa? Karena bilangan yang lainnya, ini misalnya 64 udah nggak boleh dipilih lagi nih. Pasti kan ini akan ada 1, 2 gitu ya. 641, 642, 643, kan gitu. Iya. Pasti lebih dari 600 tuh. Iya nggak? Iya. Pasti lebih dari 640. Berarti ada berapa bilangan? 3 pilihan. 3 pilihan bilangan. Siapa dia? 1, 2, 3. Betul nggak? Iya. Hanya ada bilangan 1, 2, dan 3 yang bisa kita pilih untuk mengisi kolom puluhan. Hanya ada 3 bilangan. 1, 2, 3. Nah, sekarang ke kolom satuan. Berarti kolom satuannya berapa? 6 lagi, betul. Karena sudah pakai 2. 8. Iya, siap. Berarti ini adalah ketemunya 18. Tinggal teman-teman jumlahkan ini semua. 18, 42, sama 18. Totalnya adalah 78. Oke, berarti dari soal itu kita bisa mencari sebanyak atau menyusun sebanyak 78 bilangan 3 digit berbeda. Gitu. Aman? Aman ya? Siap. Mau Oke. nanya. Oke, siap. Gimana? Yang 18, 42, 18 itu dari mana sih? Perkalian banyak pilihannya. Oke, Kak, makasih. Oke, siap. 1 kali 3 kali 6, 18. 1 kali 7 kali 6, 42. 1 kali 3 kali 6, 18. Siap. Kak, yang 500-an satuannya dari mana? Dari sisanya. Dari sisanya. Sisa bilangannya ya. Kan ada 8 bilangan tuh.
sudah kepakai 1 di kolom puluhan, sudah kepakai 1 di kolom ratusan, ada 8 bilangan, kepakai 1 kan tinggal 6. Nah, gitu, tinggal 6. Karena di situ adalah angkanya berbeda. Gitu. Kak, yang 600 kalau 3 pilihan gimana? Nah, oke. 3 pilihan itu tak kasih keterangan nih. 3 pilihan itu adalah yang bisa dipilih itu adalah bilangan 1, 2, dan 3 saja. Kenapa bisa milih 3? Karena ada 3 bilangan. Kenapa? Karena kalau kita milih angka yang lain, misalnya 4, 5, itu nggak bisa. Nanti bilangan yang dibentuk itu akan lebih dari 640, melebihi syaratnya. Gitu. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, siap. Yang 500-an tuh gini, teman-teman. Misalnya gini. Gampangannya gini lah, yang 500-an. Angka depan pasti 5. Ya enggak? 5 terus yang ratusan. Angka depan sendiri. Oke ya, pertama ini pahami dulu. Angka depan sendiri itu pasti 5 terus. Berarti ada berapa pilihan? 1 kan? Ya, 1 ya. Cuma angka 5 terus. Berarti kan kita nggak bisa milih apa-apa. Kecuali 5. Berarti ada 1 pilihan. Oke, ada 1 pilihan. Tak tulis di sini. Pojok kanan atas. 1 pilihan. Oke, tak tulis dulu. 1 pilihan. Tinggal dikali. Yang kolom puluhannya sekarang. Kolom puluhannya, karena angka 5 sudah ini nih. Nah, ini tak kasih warna hijau yang ini. Nah, gitu. Angka 5 sudah tidak bisa dipilih lagi. Betul nggak? Tak coret. Oke, tak coret ya. Nah, ini logikanya hampir sama. Untuk menentukan angka 400-an, untuk menentukan angka 600-an, itu konsepnya sama. Berarti angka 5 itu sudah terpilih di ratusan, artinya nggak bisa kepilih lagi. Nah, kesempatan kita milih untuk memasukkan angka di kolom puluhannya, ini tak kotai, ini ratusan, ini puluhan, terus ini satuan gitu ya. Berarti tinggal berapa? Habis. Tinggal 7. 7 karena 5 sudah tidak bisa kita pilih lagi. Berarti tinggal 7. Siapa aja dia? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Berarti 7 pilihan. 7 pilihan ya, 7 pilihan. Bukan angka 7, tapi 7 pilihan. Bukan angka 7, tapi banyaknya ada 7. Oke ya, banyaknya ada 7. Oke. Dari 7 itu, terserah kita mau milih berapa. Misalnya, yang kita akan bentuk, misalkan ada ini nih, 500, misalkan 510, misal 51, 52, 53, nggak masalah, terserah berapapun. 51 bisa, 52 bisa, 53 bisa, bebas. Kan gitu. Tapi kan salah satu terpilih nih. Misalkan kita pilih angka 3, berarti 3 nggak boleh dipilih lagi nih. 53 misalkan, ini yang kita pilih nih, 53. Ya toh? Berarti angka 3 tidak bisa terpilih lagi. Sehingga di kolom satuan yang terakhir sendiri ini, kita masih punya kesempatan berapa pilihan? Sudah hilang 2 kan? Nah, sudah hilang 2. Oh, berarti tersisa 6 pilihan. Nah, gitu teman-teman. Aman? Berarti 42 dari situ. Oke, aman ya? Aman? Bisa dicerna ya? Siap. Seperti itu. 6-nya dari situ ya, Kak Rosid ya. Nah, itu termasuk Kak Rosid sudah DM ke saya nih. Aman? Iya. Kak, tanya, Kak, Yuk. 400-an yang puluhan, Kak. 400-an yang puluhan, kenapa muncul 3 gitu ya? Nah, itu ada di bawah tuh. 678. Ini nih, 678. Kenapa seperti itu? Kenapa kok cuma 3? Karena pilihan di kolom puluhan itu kita hanya bisa memilih 3 bilangan. Siapa saja? 678. Kok bisa itu aja? Karena di sini diberikan syarat bahwa bilangan yang akan kita bentuk itu harus lebih dari 460. Ya enggak? Berarti kita cuma bisa milih 460-an, 470-an, 480-an. Iya enggak? Iya, Kak. Iya, kalau kita memilih misalnya nih 420-an, boleh enggak? Enggak boleh. Karena kurang dari 460. Jadi kita cuma punya pilihan 3 bilangan ini, 678. Nah, muncullah di situ 3 pilihan. Alasannya di situ 3 pilihan. Gitu. Aman ya?
Iya, oke siap. Nah, itu oke siap sama-sama. Nah, hanya gitu teman-teman. Dipahami, oh ya ini sudah terpilih satu, ini nggak boleh kepilih nih. Ini udah berkurang satu, nah gitu-gitu. Karena di situ ada Mau tanya, syarat berbeda. Iya, gimana? kan kalau permutasi sama kombinasi itu pakai rumus faktorial. Kalau soal Betul. kayak gitu bisa nggak? Bisa, sebenarnya bisa. Tapi malah ribet. Teman-teman juga boleh pakai rumus permutasi, pakai kok faktorial ya. Cuman untuk pembahasan kali ini, saya coba tak bikin dengan kaidah pencacahan di nalar, karena lebih enak kayak gini. Pada akhirnya nanti ketika ketemu soal-soal yang banyak susunan, kayak gini-gini, ya pakainya mending pakai kaidah pencacahan. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti sudah ketemu kaitannya dengan peluang, misalnya ada kotak, di situ tersusun banyak bola, nanti diambil 3 secara acak, peluang terambilnya berwarna beda, misalnya gitu-gitu, udah pakai rumus tuh. Oh, oke, Kak. Ya, siap. Sama-sama, ada pakai rumus. Ini malah lebih enak dijabarkan, mending pakai 400-an, 600-an, nah gitu-gitu. Gitu ya. Kak, satuannya selalu 6, iya, karena sudah terpakai 2. Betul, satuannya selalu 6 karena sudah terpakai 2. Terpilih 2 pasti. Kepilih di kolom satuan, kepilih di kolom ratusan sama di kolom puluhan. Gitu ya, aman ya? Siap, teman-teman. Satu soal lagi dong, Kak. Oke. Kak, kalau misal pasti disebutkan, pasti akan disebutkan bilangan berapa saja yang akan disusun. Pasti akan disebutkan, entah itu urutan, entah itu acak, tapi teman-teman misalnya urutannya acak nih. Dari bilangan 1, 3, 5, 6, 7, 9. Teman-teman jangan ngitung angkanya, tapi ngitung banyaknya. Ini banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti nanti ada 6 bilangan. Gitu-gitu. Sudah Kak, dimarahin ini nanti akunya. Umpetan dia. Kenapa dimarahi Kak Sabila ini? Curhat nih ya? Baru jam 9 loh. Oke, siap. Ini hasilnya sampai jam 9. Saya jatahnya malah sebenarnya cuma 60 menit tadinya. Jadi mandat zaman deking itu 60 menit aja nggak apa-apa sedapatnya gitu. Tapi nggak apa-apa ini sampai pukul 9. Mungkin teman-teman yang di waktu Indonesia Timur itu udah pukul berapa nih? 10 ya. Iya. Yang di Kendari, Sulawesi ini nanti besok sekolah jangan malam-malam, betul sekali. Udah jam 10. Oke, nggak apa-apa. Berarti sampai nomor 5 aja ini teman-teman ya. Nanti yang Alhamdulillah siap. Oke, mudah-mudahan 5 soal ini walaupun sedikit tapi paling tidak biar bisa panas. Sini udah kemebul nih otaknya, kemebul otaknya. Iya, siap. Mudah-mudahan ya bisa buat manasin otak. Pemanasan. Iya, buat senam otak mempersiapkan hari Senin besok. Oke, siap. Gitu teman-teman semua ya. Siap, lain kali mudah-mudahan bisa kita bahaskan lagi, atau mungkin soal ini disimpan, silahkan dimainkan teman-teman, nanti kapan-kapan kalau kita bisa, kita ketemu lagi, kita bahas lagi, gitu ya. Nah, siap. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Siap, selamat istirahat. Makasih Kak. Makasih, Kak. Yoi, siap. Oke, selamat istirahat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat berproses. Intinya berproses ya, proses terus. Iya, Kak. Ya, proses terus. Iya, siap. Dan hari ini bisa bikin tambah suntik semangat. Gitu. Oke, teman-teman semua. Terima kasih. See you. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ketemu. Oke, makasih. See you. Yo. Terima kasih Kak. Sama. Kasih. Oke.